Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkuloh dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 192191105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengurai dan menganalisis konsep perkembangan kurikulum dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Untuk materi yang saya akan jelaskan itu ada 5. Yang pertama itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang keempat, artikulasi dan hambatan kurikulum. Yang kelima, model-model pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Itu kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tuntutan dalam masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum salah satunya dijelaskan oleh Dr. Wina Sanjaya. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, di mana dalam prinsip pengembangan ini juga memperhatikan beberapa aspek mendasar tentang karakteristik bangsa. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Syaudi Sukmadinata terdiri dari 2 hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi yang pertama itu relevansi. Relevansi dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi dalam komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang mewujudkan keterpaduan kurikulum. Yang selanjutnya itu fleksibilitas. Fleksibilitas kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan di tempat lain. Bagai anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah tertentu, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Dan yang selanjutnya itu ada kontinuitas, yaitu terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Selanjutnya itu praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Selanjutnya itu ada efektivitas, yaitu berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dan perencanaan pendidikan dan kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan,
isi, pengalaman, belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Itu ada 5. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Untuk selanjutnya itu materi yang kedua, itu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengertian yang membedakan antara apa yang direncanakan kurikulum dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas atau instruction atau pengajaran. Memang banyak ahli kurikulum yang menentang permasalahan ini, tetapi banyak pula yang menganut pendapat adanya perbedaan antara keduanya. Kelompok yang menyetujui pemisahan itu beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana yang mungkin saja terlaksana tapi mungkin juga tidak. Sedangkan apa yang terjadi di sekolah atau kelas adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang mungkin berdasarkan rencana tapi mungkin juga berbeda atau bahkan menyimpang dari apa yang direncanakan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dan melaksanakan kurikulum. Kemampuan di sekolah menyediakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam proses belajar serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keberagaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Pengembangan kurikulum di Indonesia harus didasarkan pada faktor-faktor keberagaman sosial budaya secara nasional, lingkungan, unit pendidikan, dan kebudayaan daerah. Yang pertama, untuk faktor-faktor sosial budaya itu ada keberagaman sosial budaya nasional, menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum untuk negara yang besar, penuh, ragam, dan miskin seperti Indonesia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Keberagaman sosial, budaya, aspirasi, politik, dan kemampuan ekonomi memberikan tekanan yang sama atau tidak dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan perbedaan filosofi, visi, dan teori yang dianut para pengambil keputusan mengenai kurikulum. Perbedaan filosofi, visi, dan teori mengambil keputusan seringkali dapat diselesaikan melalui jenjang otoritas
yang memiliki seseorang maupun dilakukan dalam proses deliberasi yang paling demokratis sekalipun. Yang selanjutnya itu lingkungan pendidikan, yaitu guru, sumber belajar, dan objektif belajar yang merupakan bagian dari kegiatan belajar siswa. Pengembangan kurikulum sebagai proses terjadinya pada unit pendidikan atau sekolah. Pengembangan ini harus didahului oleh sosialisasi agar para pengembang guru dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana pembelajaran atau satuan pelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi. Sesuai dengan prinsip multikultural kurikulum, sosialisasi yang dilakukan haruslah dilakukan orang-orang yang terlibat paling tidak dalam proses pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Apabila yang terlibat dalam pengembangan ide tidak mungkin secara teknis. Yang selanjutnya itu kebutuhan daerah. Kurikulum sebagai ide harus dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dapat dikembangkan di daerah. Seperti dalam alternatif di atas, proses sosialisasi ide yang telah ditetapkan perlu dilakukan. Dengan demikian, keputusan tentang jenis informasi untuk format GBPP dan komponen kurikulum, tujuan, konten, proses belajar, dan evaluasi ditentukan pada tingkat daerah pula, tentu saja dengan pendekatan multikultural. Dengan rincian tersebut tetap harus memperhitungkan keberagaman kebudayaan di wilayah tersebut yang menjadi lingkungan eksternal seolah-olah yang ada. Oleh karena itu, pengembangan materi ajar dalam kurikulum harus bisa disebarkan sesuai kebutuhan di daerahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, yaitu yang keempat, akulturasi dan hambatan kurikulum. Akulturasi dalam pendidikan berarti satu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan akulturasi kurikulum perlu meneliti secara menyeluruh, mencampakkan hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode, serta mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila akulturasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud pengalaman belajar secara sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu bidang studi lainnya secara horizontal. Dan untuk hambatannya itu dalam pengembangan kurikulum itu ada hambatannya itu terletak pada guru, kurangnya kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya waktu. Kedua, kurangnya kesesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga itu karena kemampuan dan pengetahuannya itu guru sendiri. Itu kekurangannya. Untuk materi yang terakhir itu yang kelima, itu ada model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan standar dan keberhasilan dalam pendidikan. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum dalam tulisan ini yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum.
Tuh. Yang selanjutnya itu ada model-model pengembangan kurikulumnya. Itu ada 7. Yang pertama itu the administrative model. Yang kedua itu the grassroots model. Yang ketiga itu Bickersham system. Yang keempat the demonstration model. Yang kelima itu Tabas interfaith model. Yang keenam itu Rogers interpersonal relation model. Yang terakhir itu yang ketujuh the system action research model. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.